Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Akhirnya setelah libur sekitar 1 bulanan lebih ya, mungkin gue gak siaran karena banyak banget hal yang terjadi. Dan cukup banyak hal sih yang menguras emosi gue. Akhirnya gue siaran lagi. Dan di tengah-tengah pandemi yang entah berantai ini, kan pemerintah menganjurkan untuk menyebarkan berita positif. Jadi bukan berita negatif. Nah, betulan nih, gue mau memberikan sesuatu informasi yang amat krusial. Wede, bahasanya berat banget ya, amat krusial. Jadi, kan banyak hoax yang beredar nih soal corona. Nah, kali ini yang mau gue bahas adalah hoax soal tempat tinggal. Nah, mumpung hari ini hari Senin, semua harus semangat dan kita harus menjalani semangat positif. Wede, anjas ya. Nah, gue mau ngomongin tentang rumah tusuk sate yang katanya bawa sial. Bener gak sih sebenarnya rumah tusuk sate itu bawa sial? Gimana sih mitosnya? Nah, rumah tusuk sate itu kebetulan gue juga sih, tapi kalau gue ada apartemen yang unitnya itu tusuk sate. Jadi ketika keluar lift, nah posisinya itu langsung lah di depan liftnya itu, nggak depan banget sih ya, nikung ke kanan juga, gitulah pokoknya. Nah, rumah tusuk sate itu definisinya adalah rumah yang lokasinya berada tepat di depan jalan yang tegak lurus seperti bentuk tusuk sate. Jadi kalau rumah lokasi tusuk sate itu dianggap membawa kesialan tertentu. Ya buat gue mungkin ada benarnya juga sih. Nah, tapi mungkin lebih ke penjelasan ilmiahnya tuh jadi begini guys. Penghuninya dibilang bakal mudah sakit. Penjelasan ilmiahnya adalah lokasi rumah yang berhadapan dengan jalan tegak lurus biasanya nggak memberi penghalang terhadap aliran angin, debu, dan kotoran pun jadi lebih banyak. Emang sih gue akuin anginnya tuh di unit gue tuh cukup kenceng ya dibandingin tangga-tangga unit-unit sebelah gue. Dan rumah itu kotor mulu. Entah apa yang merasukimu, apa pintu harus gue lakban apa gimana ya, kocok banget ya pokoknya. Nah, solusinya adalah kalau yang tinggal di rumah ini, kalau yang tinggal di apartemen mungkin harus ngebobol, menempatkan sirkulasi udara menghadap samping, kemudian tempatkan pintu di bagian samping saja, jadi debu kotoran gak begitu langsung masuk ke rumah. Mungkin kalau yang punya unit apartemen yang tusuk sate di sana sebelahnya dijebol, ke orang kaya yang jebol. Terus yang dipakai pintu samping aja, yang satu lagi ini tantang aja dipakai guys. Nah, dibilang juga keluarga nggak harmonis, suasana itu panas mulu. Kenapa sih? Ya jadi penjelasan ilmiahnya adalah biasa lokasi yang ditusuk sate itu adalah lokasi yang bikin cahaya gampang masuk tanpa penghalang. Nah, dengan suhu panas, emosi pun lebih mudah meningkat. Jadi bawaannya mau marah mulu, berantem mulu, ribut mulu. Padahal mereka lupa bahwa permen milk kita sama dengan 2 gelas susu. Kebalik, 2 permen milk kita sama dengan segelas susu, apalah. Nah, solusinya adalah bisa memasang lapisan tembok ataupun tirai ataupun kanopi yang bikin cahayanya itu nggak langsung masuk dan ya teredam sedikit lah ya. Jadi seenggaknya nggak panas-panas banget kayak neraka jebol. Nah, ada kemungkinan nasib buruk, katanya lebih sering mengalami kecelakaan dibanding lokasi lainnya. Penjelasan ilmiahnya sih sesimpel ini ya guys. Karena lokasinya tepat di hadapan jalan, tentu memperbesar kemungkinan kendaraan nabrak rumah kamu. Nah, kalau di apartemen bagaimana? Masa orang mungkin office girl, office boy kali ya, lagi bawa mesin pembersih jeduk kecelakaan. Lebay banget. Nah, untuk mengurangi resikonya kalau di rumah itu memperbesar
misalnya pasang pohon atau membuat kolam. Jadi ya kalau misalnya ada yang mau nabrak pohon, ada yang mau nyeruduk masuk kolam. Gila guys, emangnya Anda sultan bikin kolam? Ya buat orang-orang yang kelebihan duit sih ya, nggak kelebihan duit banget sih ya, bikin aja parit depan rumah. Jadi kalau ada mau nabrak, nyemplung ke parit. Mampus, syukurin, rasain. Nah, penghuni biasa katanya alami kesulitan keuangan. Nah, ini nih yang katanya buat sial buat ekonomi si empunya. Tentu aja bisa memperburuk kondisi keuangan. Sudah sering terjadi kecelakaan di luar rumah tersebut. Kita harus renovasi sana sini. Ya, nggak juga sih ya. Solusinya balik lagi ke yang tadi kan, menanam pohon, bikin kolam, bikin parit. Ya sebenarnya kalau rezeki itu udah diatur sih. Mungkin aja rumah tusuk sate terlalu banyak pikiran, akhirnya kurang beramal, kurang beribadah, kurang beriman, kurang bertakwa. Akhirnya terjadi hal-hal buruk yang menimpa. Karena gue sendiri di sini ya, tinggal udah hampir 11 tahun lebih, dan rezekinya emang kayak ya pasang surut gitu. Ada masa dimana tinggal gue tuh rezekinya tuh over limit, overdosis, bahkan sampai kayak ngeluber gitulah sumber rezekinya. Sombong banget ya. Nah, di sisi lain gue juga pernah kalau berada di titik terbawah, dimana gue ngerasain kayak gak punya apa-apa, mau beli ini itu susah banget. Nah sekarang sudah tidak lagi, karena semenjak saya berobat ke klinik ini, saya sudah tidak mengalami itu lagi. Apa Anda coba garing banget. Nah, keuntungan rumah tusuk sate nih dibandingin mitos-mitos sialnya. Nah, cocok untuk lokasi usaha. Kalau rumah ya, kalau unit apartemen ya buka aja terus pintunya, terus pasangin itu etalase kaca, jualan ini itu. Gak tau ya, di lantai tempat tuh tinggal yang huni lu dong. Sama juga bohong, gak ada yang beli dah. Cocok untuk lokasi usaha. Nah, lokasi usaha strategis nih, bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Keuntungannya bisa memiliki harga jauh yang lebih murah, karena orang-orang masih percaya mitos-mitos itu sih ya. Ya, well guys, daripada kalian percaya mitos-mitos nggak jelas, kalau kata orang sekarang hoax whatever, apapun julukannya, apapun sebutannya. Pokoknya teman-teman, di tengah-tengah masa pandemi corona ini, buat kalian yang masih bingung dan percaya dengan hoax, mitos-mitos, saran dari gue adalah cari berita yang baik dan yang benar, nomor 1. 2, pastikan media-medianya itu adalah media-media yang terpercaya, yang sudah terakreditasi. Baik banget. Emangnya sekolahan apa kampus apa akreditasi? Biasanya mereka emang selalu menyebarkan berita positif ya, 90% berita positif lah, karena media-media besar biasanya juga seringkali melakukan kesalahan 1-2 kali lah ya, namanya juga manusia ya, nggak lepas dari kesalahan, karena tidak manusia sempurna. Oke. Nah, terlepas daripada itu, daripada teman-teman galau yang work from home dan yang masih harus ke kantor, bingung gak tahu apa harus dikerjain, mendingan kalian pantengin terus Fox FM, dan gue bakal muter-muter lagu paling ciamik buat kalian. Segitu dulu. Nah dulu. Oke, sekian dulu dari gue, sampai jumpa di siaran besok. Dan siaran besok ada tips untuk kalian yang work from home, dan tips untuk kalian yang
mau tidak mau terkena PHK karena masa pandemi. Dan untuk kalian yang bekerja dari luar rumah, masih harus bekerja di luar rumah untuk menghidupi kecukupan keluarga, kebutuhan keluarga, kecukupan keluarga. So, stay tune terus di Fox FM dan see you guys. Ini lagu